Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya sekeluarga dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Buya, saya hamba Allah dari Bogor mau tanya permasalahan rumah tangga. Saya dan suami saya sudah nikah 4 tahun ini, baru dikaruniai anak 1. Tapi suami saya suka kawin siri, main perempuan dan bermaksiat, serta suka melakukan kekerasan. Udah segala macam cara dimusyawarahin, bilangnya janji mau bertobat dan tidak berbuat dan kita buat takhlik talak di depan keluarga. Apabila dia nikah siri sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan saya melakukan KDRT, maka jatuh talak 3 langsung. Pertanyaannya Buya, baru kemarin ketahuan lagi suami main perempuan dan bermaksiat. Dia enggak KDRT, dia enggak nikah siri karena takut jatuh talak dengan saya. Dia mohon-mohon bilang mau bertawad nasuha lagi karena takut saya pergi. Gimana baiknya Buya? Rasanya saya sudah susah percaya sama suami saya Buya. Suami saya ini seorang ustadz juga, tapi kelakuannya tidak menunjukkan dirinya ustadz. Baik. Suami Anda seorang ustadz. Kalau memang ada ustadz kemudian melakukan hubungan dengan perempuan dengan cara yang haram, zina maksudnya, ya itu bukan ustadz. Orang biasa saja yang bukan ustadz sudah hina, apalagi ustadz. Akan tapi dari cerita Anda adalah masalah nikah sirri. Nikah siri adalah sah, tidak bisa dianggap sebagai sebuah perzinaan. Nikah siri adalah sah. Akan tapi kami ingatkan kepada para wanita-wanita di saat mau menikah harus dong ada jaminan-jaminan keselamatan, keturunan dan sebagainya. Kalau nikah siri ini khawatir masuk wilayah kezaliman. Iya, kalau suaminya bisa benar, kalau tidak akan berbahaya sekali nanti. Ini maka kepada para wanita, kalau seandainya menikah hendaknya harus jelas dengan surat-suratnya. Kalaupun tidak, itu harus waspada siapakah dia, dan jangan sampai masuk wilayah kezaliman, membiarkan seorang suami berbuat zalim kepada istri. Adapun yang ditanyakan tentang janji atau taklik, kalau suami melakukan ini yang salah bagi seorang wanita, jangan minta seperti itu, karena itu sama minta cerai. Sederhana, kalau memang Anda sudah tidak menemukan kenyamanan yang sesungguhnya, dan tolong bedakan antara nikah siri dengan selingkuh ya, jangan disamakan antara halal dengan haram. Kalau nikah siri mungkin suami Anda menghargai Anda karena ya Anda sendiri tidak mungkin, kalau terang-terangan pun Anda belum tentu mau, sementara dia punya hajat semacam itu. Akan tapi kami ingatkan pada suami nggak boleh seperti itu. Artinya sampai derajat main-main itu nggak diperkenankan. Harus ada tujuan yang jelas kalau harus menikah lagi. Kalau bahasa istri, makanya ini kan bahasa sepihak dari sang istri. Apakah betul main-main sampai berpuluh-puluh apanya? Tapi mungkin apakah hanya seorang wanita karena marahnya seorang istri lalu menyebutnya main-main perempuan, padahal suami menikah dengan satu istri dengan nikah siri. Kita belum tahu betul seperti apa yang sesungguhnya. Hanya gambarannya begini. Seorang wanita kalau sudah tidak nyaman dengan suaminya karena kekerasan yang dilakukan tadi, kemudian beritanya melakukan zina dan sebagainya, apalagi dapat pengakuan darinya, maka seorang istri berhak untuk menjaga dirinya, membersihkan, takut ada kekotoran masuk dalam rahimnya, kemudian juga kezalimannya yang mungkin dia tidak akan mampu, maka dia sah untuk mengajukan ke mahkamah cerai. Seperti itu. Kalau membuat taklik semacam itu, lihat, betul bahasanya, ini belum jelas betul. Taklik kalau memang nanti nikah siri lagi maka akan terceraikan. Kalau suami mengatakan maka akan terceraikan. Tapi kalau suami tidak mengatakan, tidak. Hanya dari pihak istri saja ditulis, hanya sekadar ditulis saja, diucapkan iya, tapi bisa saja suami mengingkari itu atau tidak mengucapkan dengan lisannya. Misalnya berjanji, ya, saya tidak. Berjanji, tidaknya disembunyikan. Dia nggak mau berjanji. Jadi seorang istri nggak usahlah pakai taklik semacam itu, dudukkan sang suami. Kalau memang dia punya pelanggaran syariat yang sesungguhnya, ambil hakam penengah
untuk menyelesaikan kira-kira seperti apa ini. Tapi kalau halal nggak bisa. Tapi kalau haram, na'udzubillah, apalagi seorang ustadz melakukan kehinaan, kayaknya jauh sekali. Jauh sekali. Maka kami pun tidak langsung menerangkap 100% dari pengaduan Anda, akan tapi kalau memang itu ada masalah, kita bisa ngobrol, nanti kita diskusi seperti apa, dan kita juga pengen tahu suaminya apakah benar, sudah ditanya, jangan-jangan suami tidak melakukan keharaman, dan mungkin KDART-nya seperti apa, apakah hanya sebatas kekerasan karena watak dan sifat, atau mukul sampai memar dan sebagainya. Ini harus ada kejelasan di sini. Yang jelas kalau seandainya seorang istri betul minta taklik cerai, kemudian suami mengakui dan mengucapkannya, maka jika terjadi pernikahan memang betul tercerai. Akan tapi akan musibah menjadi besar lagi, dia tidak akan nikah sirri, sebab kalau nikah akan tercerai lalu dia zina, wah ini lebih parah lagi. Apakah Anda mau dengan ustadz yang semacam itu? Dia tidak takut kepada Allah. Untuk apa orang semacam itu? Ustadz kok melakukan keharaman? Kalau betul, akan tapi masalah kebetulannya apakah benar? Ini karena hal-hal yang semacam ini adalah berita sepihak. Tapi kami ingatkan dua-duanya. Dua-duanya kepada kaum laki-laki, hati-hati dengan keharaman. Bukan sekedar urusan penyakit akan pindah kepada rahim istri, bukan. Di hadapan Allah berzina adalah mengerikan. Kemudian di sisi lain, wahai para istri, fahami jika suami semacam itu, harus ada beberapa hal yang langkah-langkah harus Anda ambil. Bukan hanya sekedar Anda menampakkan amarah, emosi dan seterusnya, mengancam dan seterusnya, tambah lari dari Anda. Tapi dari perkataan tadi, suaminya sangat mencintai sebetulnya. Karena suaminya sangat mencintai, gak mau ditinggalkan, karena sehingga tadi dia melakukan kehinaan, tidak mau menikah, kalau menikah takut cerai, kalau cerai istrinya pergi. Artinya suami Anda ini mencintai Anda. Suami Anda mencintai Anda. Kalau memang seperti itu dan Anda mencintai suami Anda mencintai Anda, diskusi yang baik. Apa sih yang diinginkan suami secara sesungguhnya? Diskusi buka-bukaan. Sepahit apapun itu, daripada masuk wilayah zina. Dan bisa jadi dia mencintai Anda, cuman imannya kurang, dia berzina, tapi cintanya dengan Anda. Na'udzubillah. Tapi diskusi yang baik, sebagai seorang istri ngomong, apa sih yang kau inginkan wahai suamiku? Dan dia mencintai, oke. Kalau sudah diskusi yang baik, nanti akan ketemu jalannya. Bukan dengan cara semacam itu. Apa sih yang apa yang kamu inginkan wahai suamiku? Kalau beritanya betul itu berita berzinaan dan sebagainya. Tapi kalau masalah berita kawin siri, Anda tidak bisa. Karena kawin siri adalah sah. Hanya kami nasihatkan kepada kaum pria, jangan main seperti itu. Kecuali harus ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus berani, karena semuanya itu adalah anak-anak manusia itu, ya. Mereka harus kita muliakan wanita-wanita, bukan hanya sekedar dinikahi. Jadi kepada wanita tersebut, ya, jangan menyelesaikan itu dengan emosi, menuntut cerai semacam itu, kecuali Anda sudah musyawarah dengan banyak orang. Kalau ternyata Anda sudah tidak mampu dengan beliau, biarkan beliau adalah mencari pasangan yang halal, bukan dengan cara yang haram seperti Anda ceritakan, dan Anda pun akan dengan yang baik lagi nanti insya Allah. Akan tapi ingat, kalau Anda punya suami seperti itu yang masih memenuhi Anda, jauh lebih bagus. Biarpun suami Anda misalnya punya, mohon maaf, nikah siri dengan yang lain, jauh lebih bagus daripada di saat Anda menjanda kemudian masuk wilayah haram perzinaan. Maka selalu kami ingatkan kepada siapapun wanita yang mengarah kepada perceraian, yang harus dipikirkan adalah pasca perceraian. Waktu masih punya suami, mungkin karena ada konflik dengan suami, syahwat terendam. Tapi di saat pisah dengan suami, lihat bangkit syahwat, takut melakukan keharaman karena dia pernah punya pengalaman punya suami. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Semua dari pria dan wanita, takutlah kepada zina dan zina dan zina. Pintu halal sungguh sangat mudah Allah buka untuk siapapun, akan tapi yang mempersulit kadang kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.